Bagaimana orang benar akan hidup oleh iman. Betapa Allah itu adil dan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kuasa dan pesannya, Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang mau mendengarkan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Tidak Akan Malu. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Roma pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena saya merasa wajib melayani semua kalangan, baik yang sudah berbudaya, maju maupun yang masih terbelakang, baik orang yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. Karena itulah saya juga mau memberitakan kabar baik kepada kalian yang tinggal di Roma. Saya bangga sekali akan kabar baik tentang Kristus. Karena melalui kabar yang penuh kuasa itu, Allah bekerja untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya penuh kepada kabar tersebut, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Karena kabar itu memberitahukan cara Allah membenarkan manusia di hadapannya, yaitu hanya dengan percaya saja. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam firman Allah, orang yang dinyatakan benar oleh Tuhan akan hidup selamanya karena percaya benar kepadanya. Roma 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat Paulus memulai suratnya yang agung kepada jemaat di Roma, dia menulis tentang keinginannya untuk melihat mereka. Paulus berdoa dengan rajin menuju kepada tujuan tersebut. Keinginannya untuk mendorong mereka agar saling membangun. Rencananya untuk datang agar ia mendapat buah di antara mereka. Keinginannya untuk melihat mereka berhubungan dengan Injil yang ia layani sebagai Rasul Kristus. Kabar baik tentang Yesus. Paulus tidak malu melayani Injil. Apakah kita pernah malu akan Injil Kristus? Malu untuk memberitahu orang lain tentang Yesus? Mungkinkah ini menjadi alasan mengapa banyak orang tidak aktif dalam penginjilan pribadi? Mungkin dengan memeriksa bagaimana dan mengapa Paulus tidak malu akan Injil, kita mungkin lebih rajin dalam upaya kita untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Yang pertama, Paulus tidak malu dengan Injil. Bagaimana dia tidak malu? Dia merasa berkewajiban untuk mengabarkan Injil kepada semua orang, untuk orang Yahudi dan non-Yahudi, untuk orang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Kewajibannya karena sebagian untuk mendukung Allah telah menunjukkan kepadanya. Dia siap sedia untuk memberitakan Injil di Roma. Apapun kesempatan yang diberikan kepadanya, dia akan menggunakannya. Meskipun preferensinya adalah untuk berkhotbah di tempat di mana Yesus belum pernah diberitakan sebelumnya. Paulus menunjukkan bahwa dia tidak malu dengan kesediaan dan kesiapannya untuk memberitakan Injil kapan saja dan di mana saja. Kenapa dia tidak malu? Injil adalah kekuatan Tuhan untuk keselamatan, untuk setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun Yunani ataupun bukan Yahudi. Karena itu menceritakan tentang Kristus, kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Itu mengungkapkan kebenaran Tuhan dalam keselamatan. Bagaimana orang benar akan hidup oleh iman.
betapa Allah itu adil dan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kuasa dan pesannya, Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dari Paulus, kemudian kita harus mencatat beberapa alasan mengapa yang kedua kita tidak harus malu dengan Injil. Injil tetap sama. Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, kekuatan untuk menghasilkan iman di hati orang-orang yang mendengarnya, kekuatan untuk menghasilkan buah pada mereka yang mendengar dan mengetahui kebenaran. Injil mengungkapkan kebenaran Tuhan dalam keselamatan. Bagaimana Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Bagaimana kita dapat menerima pengampunan dosa-dosa kita di dalam Yesus melalui iman, pertobatan, dan baptisan. Berjalannya waktu tidak melemahkan kuasa dan pesan Injil Kristus. Kebutuhannya tetap sama. Setiap jiwa membutuhkan keselamatan. Semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut, baik orang bijaksana maupun orang bodoh, baik dekat maupun jauh. Yesus tetap satu-satunya jalan menuju Bapa. Injilnya masih perlu diberitakan kepada setiap makhluk. Berjalannya waktu tidak mengurangi kebutuhan dan cakupan Injil Kristus. Dari teladan Paulus kita dapat mengetahui sikap dan perilaku yang tepat dari yang ketiga, mereka yang tidak malu dengan Injil akan merasakan sebagai kewajiban kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Apakah kita tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita? Apakah ini tidak akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita? Kepada mereka yang tersesat, apakah kita tidak peduli dengan nasib kekal mereka jika mereka mati dalam dosa mereka? Apakah ini tidak menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu? Mereka yang tidak malu akan Injil akan merasakan kewajiban yang serupa dengan kewajiban Paulus. Membuat diri sendiri siap sedia untuk membagikan Injil sewaktu mereka memiliki kesempatan. Jika tidak yakin harus berkata apa, mereka akan mempelajarinya, bahkan mempelajarinya kembali. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka menemukan beberapa metode, bantuan, atau alat di mana mereka dapat mengkomunikasikan Injil kepada orang lain. Kemudian mereka akan mencari pintu terbuka untuk mengajar orang lain, untuk menyebarkan Injil saat mereka memiliki kesempatan. Mereka mungkin tidak dalam posisi untuk pergi, tetapi mereka masih dapat mengirim ataupun mengirim utusan misionaris untuk orang-orang yang mau pergi mengabarkan Injil. Mereka mungkin tidak dalam posisi untuk mengajar, tetapi mereka masih dapat mengundang orang lain untuk percaya. Kemudian mereka akan mencari pintu terbuka untuk dikirim ataupun diutus. Mereka yang tidak malu akan Injil akan membuat diri mereka siap sedia seperti Rasul Paulus. Baik ataupun tidak baik waktunya akan tetap memberitakan Injil. Sebagai kesimpulan, apakah Anda malu akan Injil Kristus? Anda mungkin jika Anda tidak melakukan apa saja untuk membagikan Injil sendiri, tidak terlibat di dalam membantu orang lain untuk menyebarkan Injil, Anda tidak punya alasan untuk malu. Itu masih Injil yang sama, dengan kekuatan untuk menyelamatkan jiwa manusia, mengungkapkan kebenaran Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Semoga kita tidak pernah malu akan Injil atau akan Yesus sendiri. Manusia zaman sekarang sudah semakin jahat dan tidak setia kepada Allah. Jadi selama kalian hidup di antara mereka, jangan malu untuk mengaku, saya pengikut Yesus dan ajarannya. Sebab jika kamu malu mengakui aku, kelak aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai pengikutku. Waktu aku datang sebagai sang manusia dalam kemuliaan Bapakku bersama para malaikat surgawi. Markus 8 ayat 38. Namun kalau kamu menderita karena menjadi orang Kristen, janganlah merasa malu. Sebaliknya, pujilah Allah karena kamu mendapat kehormatan itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saya dan saudara tidak akan malu tentang Injil.
kita adalah orang-orang yang bangga akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Maukah kita menjadi alat Injil? Kiranya kita dapat melayani bersama-sama dengan rekan hamba Tuhan di seluruh dunia untuk memasyurkan Injil Kerajaan-Nya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.